Berbeda dengan debat-debat sebelumnya, para capres pemilu 2024 tak banyak saling serang dalam debat pamungkas Minggu malam. Betulkah para capres bermain aman demi elektabilitas mengingat tinggal hitungan hari saja menuju pencoblosan pemilu? Apakah gagasan yang disampaikan tadi malam cukup konkret menjawab permasalahan khususnya di sektor kesehatan yang menjadi salah satu subtema? Kita akan mengulasnya bersama pengamat komunikasi politik Unpad, Kunto Adi Wibowo, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Kumaydi. Selamat sore, Pak Kunto, Pak Adib. Selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Oke, baik. Kita berbicara secara umum dulu. Saya ke Pak Kunto. Pak Kunto, tadi malam banyak kesepakatan tampaknya ya, berbeda dengan debat-debat sebelumnya yang antar capres sangat kritis. Nah, melihat gaya capres tadi malam secara umum dari sisi komunikasi politik, siapa yang menguasai panggung? Ya, sebenarnya saya curiga ini tadi malam ada janjian antara ketiga capres kita ini gitu, sehingga suasananya lebih tenang, lebih adem, lebih landai gitu kan. Tapi saya melihatnya begini Mbak, bahwa ini debat terakhir dan mungkin mereka sudah punya cukup amunisi gimmick gitu. Gimmick yang biasanya disebarkan di media sosial, hasil debat dipotong-potong gitu kan. Nah, mungkin mereka di sisa-sisa hari ini butuh amunisi, terutama untuk relawannya, terutama untuk timnya di lapangan, terutama untuk mereka door to door, untuk mereka bisa mempengaruhi teman, mempengaruhi lingkungan mereka, tetangga mereka, gitu kan. Nah, mereka butuh bisa mengeluarkan sebanyak mungkin amunisi dan argumentasi itu, gitu kan. Walaupun ya tetap saja levelnya gimmick. Nanti kalau kita tanya Dokter Adib kan pasti kesehatan itu hanya di permukaan kan gitu kan. Kalau kita tanya ahli pendidikan ya itu di permukaan. Bahkan teknologi informasi yang dibahas cuma pabrik handphone kan gitu kan. Padahal ada banyak isu soal teknologi informasi. Jadi tapi walaupun demikian beberapa ungkapan sudah berhasil dikeluarkan. Misalnya Pak Anies, mumpung gambarnya ada ini, soal Kementerian Kebudayaan, ya kan? Lalu kemudian perlindungan perempuan. Lalu Pak Prabowo idenya soal mengirimkan 10.000 mahasiswa kedokteran ke luar negeri gitu. Nanti Pak Adib mungkin bisa lebih komentar soal itu, soal preventif, kuratif. Lalu kemudian Pak Ganjar juga yang menarik soal pendidikan dan satu sarjana di keluarga miskin. Nah, itu mungkin yang sedang di-selling hari ini, Mbak. Bukan lagi gimmick-gimmick emosional atau gimmick-gimmick saling serang, tapi butuh amunisi untuk yang di lapangan ini, Mbak, debat ini. Oke, jadi sistem menjual gimmicknya itu sudah beda ya di debat kelima ini ya, Pak Kunto ya? Betul, betul. Karena kalau kita terus gimmick terus dalam bentuk yang emosional, visual, itu akhirnya kan over juga Mbak, akhirnya berlebihan juga kan. Padahal kita sedang berusaha mendorong pemilu yang lebih rasional, untuk pemilih yang lebih rasional. Lalu kemudian tampaknya ketiga capres ini juga sepakat untuk menurunkan tensi politik gitu. Sehingga ketika debat pun walaupun nyerangnya masih ada tapi tipis-tipis saja gitu kan. Nggak secara frontal, nggak secara vulgar gitu Mbak. Baik, banyak sepakat. Jangan-jangan ini kerja kelompok sebenarnya tadi malam, bukan? Karena semuanya setuju, sepakat gitu. Tapi kita sekarang geser ke substansi. Saya ke Pak Adib terlebih dahulu. Pak Adib, kalau secara substansi di sektor kesehatan, apa yang disampaikan para capres ini sudah cukup konkret tidak? Ya, jadi kalau kita bicara dari sisi substansi sebenarnya bicara terkait dengan permasalahan kesehatan belum menjawab dari apa yang menjadi permasalahan kesehatan di 7 subsistem di sistem kesehatan nasional. Jadi tadi malam memang hanya lebih fokus pada 3 hal dari 7, yaitu masalah SDM kesehatan, terus kemudian masalah upaya kesehatan, di mana pasangan calon 01 dan 03 lebih terkonsentrasi untuk peningkatan upaya preventif promotif gitu. Jadi bahasa tadi Mas Kunto tadi ya, saya nggak tahu apa udah ada janjian atau tidak. Tapi yang jelas kemudian terlihat seperti itu, dan di pasangan di Pak Prabowo 02 lebih mengesankan kemudian menjawab terkait dengan sisi hilir di dalam pelayanan upaya kesehatan, yaitu tentang permasalahan di rumah sakit itu. Dan ini yang saya kira menjadi sangat penting pada saat kemudian bicara terkait dengan masalah sistem kesehatan nasional di dalam 7 subsistem tadi.
tidak masuk ke dalam, sebenarnya kalau kita, para teman-teman kesehatan ini, ya jujur kita masih melihat ini superficial. Karena ujung utama yang menjadi sangat penting di dalam pengelolaan permasalahan kesehatan, dijawabnya itu yang pertama, poin pertama dalam 7 subsistem itu apa? Tata kelola dan regulasi. Dan saat ini kita dihadapkan dengan sebuah hal yang masih menjadi kontroversi pemikiran dan masih menjadi pembahasan di internal kita adalah mengenai undang-undang kesehatan. Nah, kita tidak melihat tadi malam bagaimana komitmen dari permasalahan kesehatan yang kemudian apakah esensi tentang undang-undang kesehatan ini jawaban dari pasangan calon belum ada. Tapi memang ada beberapa jawaban yang saya melihat terkait dengan masalah sistem pembiayaan dan bagaimana terlihat 0103 akan mengembalikan mandatory spending. Ini saya kira menurut saya menjadi menarik ini. Pada saat bicara tentang komitmen negara, komitmen pemerintah terkait dengan mandatory spending ini. Atau pembiayaan yang kemudian 5% yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan sebenarnya dan menyesuaikan dengan TAP MPR tahun 2001 yang menyebutkan tentang kepentingan dari pembiayaan ini. Karena apapun itu semuanya, kalau tidak ada komitmen di dalam negara terkait dengan permasalahan kesehatan, tentunya ini masih belum bisa menjawab permasalahan kesehatan saat ini. Tapi paling tidak ada hal yang menurut kami menjadi menarik dan saat ini pun di dalam lini masa teman-teman di kesehatan ada hal yang kemudian menjadi banyak pertanyaan, apa betul kemudian kita membutuhkan jumlah dokter yang begitu banyak. Apa yang menjadi kekhawatiran kami pada saat kemudian 300 fakultas kedokteran dibangun dengan saat ini yang jumlah dokter 226.192 update hari ini 226.2. Sebenarnya kita hanya kekurangan 60.000 dokter. Itu bicara database dengan produksi dokter 12.000 per tahun dan saat ini sudah ada 92 fakultas kedokteran plus 15 fakultas kedokteran yang tahun lalu sudah dibuka oleh negara. Jadi ini yang saya kira menjadi sangat penting pada saat kita bicara kebutuhan, tolong kemudian mulai dari mengidentifikasi, melakukan sebuah assessment apakah jumlah kebutuhan tenaga kesehatan. Dan bicara kesehatan bukan permasalahan dokter saja, permasalahan tenaga kesehatan. Jadi tata kelola tenaga kesehatan menjadi sangat penting dan itu memang ada yang disampaikan oleh 01 terkait dengan masalah tata kelola tenaga kesehatan. Baik, berarti artinya regulasi itu tidak terlalu mendapatkan sorotan tadi malam. Tapi berbicara mengenai kondisi real, keterbatasan, ketersediaan, dan penyebaran tenaga kesehatan, khususnya dokter ataupun nakes, ini kondisinya saat ini seperti apa? Ya, jadi problemnya bukan diproduksi, gitu. Jadi dijawabnya jangan dijawab produksi saja. Tapi problemnya saat ini adalah distribusi. Jadi pada saat kita bicara kepentingan aksesibilitas, mendapatkan akses pelayanan kesehatan, kita bicara SDM, tenaga medis dan tenaga kesehatan, maka yang terjadi saat ini adalah distribusi. Apa problem dari distribusi? Satu, karena pembiayaan kedokteran itu saat ini masih mahal. Yang kedua, tidak ada program yang dulu ada namanya wajib kerja sarjana. Yang ketiga, dukungan terkait dengan pembiayaan termasuk beasiswa yang saya kira perlu untuk semakin ditingkatkan, baik itu dari pusat maupun dari daerah. Itu hal yang saya kira bisa menjawab gitu loh, untuk bagaimana kita membutuhkan tenaga medis dan kesehatan, dan tidak bisa kita hanya bicara terkait dengan dokter. Tapi dokter bisa bekerja jika didukung oleh tenaga kesehatan yang lain. Ada 18 lebih ya profesi kesehatan yang mendukung yang itu dibutuhkan. Dan saat ini 51,4% puskesmas belum memenuhi persyaratan 9 jenis tenaga kesehatan. Nah, ini juga menjadi permasalahan, masalah distribusi tadi gitu, bukan masalah produksi saja gitu. Oke, baik. Jadi menjadi catatan ya, distribusi itu juga penting begitu. Yang penting selain distribusi adalah delivery, penyampaian narasi. Saya ke Pak Kunto lagi, cara masing-masing capres mendelivery gagasan mereka tadi malam. Pak Anies dimulai dengan bahasa isyarat. Ini kemudian juga banyak mendapatkan respon dari publik. Pak Prabowo kemudian menutup closing statement-nya dengan meminta maaf
kepada paslon nomor urut 1 dan juga 3. Gaya-gaya seperti ini dan Pak Ganjar juga begitu ya kemarin. Gaya-gaya seperti ini menurut Anda cukup efektif tidak karena ini debat pamungkas, artinya ini strategi akhir yang bisa dilakukan oleh masing-masing capres dalam debat publik seperti ini untuk meningkatkan elektabilitas? Ya, menurut saya masing-masing sudah punya trademarknya ya Mbak ya, punya pembawaan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita lihat Pak Anies ya gayanya begitu kan, sebagai intelektual gitu kan, dengan bahasanya, dengan ketajaman analisisnya, bahkan diksi-diksi yang digunakan pun precise gitu. Itu yang mungkin menjadi ciri khas Pak Anies gitu. Sedangkan Pak Prabowo kan memang ciri khasnya ya dari sejak 2000, kita sudah nonton debatnya Pak Prabowo sejak 2014 kan, 10 tahun yang lalu, 2019, dan sekarang beliau memang sering menyetujui lawan debatnya gitu kan, dan itu memang bagian dari karakternya Pak Prabowo gitu kan. Pak Ganjar dengan berbicara soal pengalaman real gitu kan, ini saya pernah ketemu ini yang saya jumpai di lapangan. Jadi masing-masing menurut saya membawa kekuatannya gitu kan. Dan di debat terakhir ini, di debat pamungkas ini menjadi semacam peneguhan karakter dari masing-masing capres gitu kan. Jadi bahkan oleh Pak Prabowo itu lebih diteguhkan lagi dengan permintaan maaf kan gitu. Dan saya harus apresiasi Pak Prabowo secara pembawaan ya, bukan secara substansi. Nanti kalau substansi ke Dokter Adib lagi aja gitu. Tapi kalau secara pembawaan kan Pak Prabowo menurut saya yang paling berhasil mengubah dirinya dari debat terakhirnya, dari debat kemarin ke saat ini gitu kan. Pak Prabowo bisa mengontrol emosinya lebih baik gitu kan. Walaupun diserang Pak Ganjar 2 kali kan soal setuju nggak soal makan siang gratis, Pak Ganjar langsung bilang nggak setuju gitu kan. Soal stunting ini juga menarik ini. Karena menurut saya juga masih permukaan ya kan Dok gitu. Lalu kemudian soal internet gratis juga diserang oleh Pak Ganjar. Tapi walaupun Pak Prabowo sedikit terpancing, tapi dia akhirnya bisa bisa mengendalikan emosinya. Menurut saya untuk bagian pembawaan memang di debat terakhir mungkin Pak Prabowo lebih oke nih. Tapi sekali lagi untuk substansi kita bisa lebih tajam lagi nih menganalisisnya, harusnya lebih dalam. Apakah benar dengan pembawaan yang tenang, dengan debat yang landai, substansi akan menguat, atau justru sama aja dengan yang kemarin yang emosional. Menurut saya itu juga harus direfleksikan oleh pemilih. Gitu, Mbak. Setelah melihat debat tadi malam, kemungkinan pemilih semakin bisa dikatakan semakin yakin dengan pilihannya, atau mungkin saja beralih dari pilihan awal ke calon yang lain. Seberapa kuat kemudian narasi tadi malam disampaikan Capres menurut Anda secara komunikasi politik bisa mengubah pilihan dari pemilih? Ya kalau pemilihnya rasional tentu saja debat semalam pasti bisa menggeser beberapa pilihan ya Mbak ya. Terutama kalau misalnya saya rasional dan saya sangat tekun, saya mengamati soal teknologi informasi. Maka bisa jadi saya akan lebih ke Pak Ganjar gitu, karena ada internet gratis di sana. Karena kemudian ada soal aplikasi pendidikan dan guru gitu kan. Nah, tapi kalau saya tadi concern soal kesehatan, nanti mungkin bisa tanya Dokter Adib mana yang lebih oke nih substansinya di antara ketiga. Kalau saya perempuan mungkin akan lebih ke Pak Anies, karena Pak Anies bicara soal perlindungan perempuan. Nah, menurut saya ini sangat tergantung dari isu Mbak. Tapi satu catatan penting adalah di saat-saat akhir kampanye ini biasanya pilihan orang sudah lebih terkristal ya, sudah lebih teguh gitu kan. Kalau debat seperti ini mungkin agak susah menggesernya gitu kan, karena sudah lebih banyak informasi yang berdatangan, sudah diuji coba, sudah dihajar, tapi tetap di situ kristalnya sudah semakin kuat. Nah, untuk mereka yang belum menentukan pilihan, biasanya itu mereka yang memang apolitis, nggak nonton debat malah, kan gitu. Jadi sekali lagi mungkin debat ini bisa jadi amunisi buat relawan, buat tim-tim yang ada di lapangan untuk mendatangi mereka yang apolitis dengan amunisi materi dari debat ini, Mbak. Gitu. Oke, baik. Kita substansi lagi, Pak Adib, jika kemudian kita harus menyampaikan
pesan gitu ya kepada siapapun nanti capres yang terpilih yang paling urgent yang kemudian diperlukan pembenahan di sektor kesehatan dari sisi regulasi apa saja, Pak Adip? Ya, jadi yang kita banyak memberikan pembelajaran dari pandemi COVID-19. Dan pandemi COVID-19, saya melihat tiga, ya artinya Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, mempunyai peran di dalam mengelola permasalahan kesehatan di masing-masing posisinya. Ya, di DKI, Jawa Tengah, bahkan di Kementerian Pertahanan. Dan kita bisa melihat apa yang kemudian peran-peran yang sudah dilakukan. Dan itu bagi kami itu perlu kami apresiasi. Tapi yang paling penting adalah pada saat kemudian kita bicara terkait dengan permasalahan kesehatan di pandemi COVID-19 yang dibangun di dalam kesisteman kesehatan. Yang paling penting adalah tidak melepaskan yang namanya pentahelix. Di dalam menjalankan permasalahan kesehatan perlu ada partisipasi semua pihak. Nah, disinilah yang akan bisa mendapatkan sebuah nilai tambah pada saat kita bicara di antara tiga ini mana yang kemudian mengedepankan bahwa menyelesaikan permasalahan kesehatan bukan oleh satu sektor saja, bukan pemerintah saja. Pandemi COVID-19 selesai karena kolaborasi dan kesetaraan dengan memaksimalkan peran pentahelix, di mana di situ ada partisipasi masyarakat, ada peran organisasi profesi, lintas sektor, media, akademisi, dan tentunya rakyat yang tentunya kita libatkan tidak hanya pemberdayaan masyarakat saja, tapi partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, inilah yang saya kira menjadi sangat penting sehingga itu akan kita kedepankan menjadi urgensi yang harus kita bangun. Tidak bisa kita membangun kesehatan hanya to govern saja, hanya diambil alih oleh negara saja, tapi kemudian perlu ada upaya mengelola dengan memaksimalkan semua peran serta kepentingan masyarakat ya, yang itu kemudian kita buat di dalam satu upaya membangun kesehatan semesta. Jadi kesehatan semesta inilah yang kemudian menjadi sangat penting untuk kemudian ini sebagai pesan yang juga kami sampaikan dan saya kira di masyarakat dan teman-teman kesehatan pun juga sangat setuju bahwa kita bisa melihat pada saat semuanya ini kita berharap nanti akan membawa arah kesehatan itu seperti menjadi kesehatan semesta. Oke, baik. Sebagai penutup, saya ingin tanya karena tadi malam tidak ada skor yang disampaikan para capres. Sekarang saya ingin tanya Pak Kunto dan Pak Adip, untuk skor masing-masing capres dari sisi gaya komunikasi politik, nomor 1, 2, 3, skornya berapa? Ini ke saya atau ke Pak Adip? Kalau saya ke Pak Kunto kalau dari gaya sisi, komunikasi. oke, dari gaya komunikasi politiknya. Oke, kalau dari gaya komunikasi politik, saya harus berikan skor tertinggi ke Pak Ganjar, gitu kan. Lalu yang nomor 2 Pak Anies, dan yang terakhir Pak Prabowo. Gitu. Oke, berapa konkretnya Pak Kunto? Wah, nanti saya diomongin lagi terusan 3 minggu. Oke, baik. Kalau dari sisi substansi sektor kesehatan, Pak Adip silahkan. Jadi saya melihat tadi malam itu, Pak Anies dan Pak Ganjar itu membuat sebuah analisa dan menyampaikan visi misinya di bidang kesehatan itu benar-benar berdasarkan sebuah referensi. Dan ini patut kami apresiasi. Dan ya tentunya kalau antara Pak Ganjar dan Pak Anies nilainya hampir sama lah. Tapi mohon maaf, memang terkait dengan Pak Prabowo kurang mengedepankan tentang referensi-referensi dan hal-hal yang kemudian menjadi penting tidak tersampaikan. Okay. Jadi lebih ke arah hanya substansi masalah akhir ya on targetnya, tapi mengidentifikasi permasalahannya belum tersampaikan. Oke, baik. Meskipun tadi malam tak saling serang, tapi kita berharap substansi ini penting bisa diterima oleh masyarakat sehingga kemudian bisa menjadi dasar untuk menggunakan hak pilih pada saat 14 Februari mendatang. Pak Kunto, Pak Adip, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di Newsroom. Selamat sore. Terima kasih. Sore.